Demi melunasi seluruh utang ibuku, aku harus menikah dengan seorang pria buta. Tak ada yang menyangka kejutan mengejutkan justru terjadi di malam pertama kami berdua. Ternyata, namaku Alia, seorang gadis sederhana yang hidup berdua dengan ibuku setelah ayah meninggal. Sejak ayah tiada, beban hidup sepenuhnya dipikul oleh ibu. Namun tanpa sepengetahuanku, ibu ternyata terjerat utang besar pada rentenir karena biaya pengobatan ayah dulu. Ketika para penagih datang mengancam, aku hampir putus asa. Hingga seseorang datang menawarkan jalan keluar yang mengejutkan. Jika kau bersedia menikah dengan anak majikanku, semua utang ibumu akan lunas. Anak majikan itu bernama Raka, pria muda kaya raya, tapi buta sejak kecil. Dengan berat hati, aku menyetujui pernikahan itu demi ibuku. Hari pernikahan berlangsung sederhana, namun mewah dari pihak keluarga Raka. Semua orang berbisik-bisik, menganggapku hanya gadis miskin yang menjual diri demi harta. Raka sendiri terlihat tenang. Wajahnya tampan meski matanya kosong. Ia menyapa aku dengan suara lembut. Mulai hari ini, aku akan berusaha melindungimu sebisaku. Aku hanya menunduk. Dalam hati, aku berjanji pernikahan ini hanyalah pengorbanan, tidak lebih. Aku masuk ke kamar pengantin dengan perasaan cemas. Kuanggap malam itu akan canggung, atau bahkan hampa. Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Ketika aku duduk di sisi ranjang, Raka tiba-tiba berkata lirih, "Alia, sebenarnya ada sesuatu yang harus kau tahu. Aku tidak sepenuhnya buta. Aku terperanjat." Ia pun membuka sebuah rahasia. Selama ini ia berpura-pura buta di depan semua orang, bahkan keluarganya. Sejak remaja, penglihatanku perlahan kembali berkat operasi rahasia di luar negeri. Tapi aku memilih menutupinya. Dengan begitu, aku tahu siapa yang benar-benar tulus. Bukan hanya datang karena hartaku. Jelas Raka dengan nada getar. Aku terdiam. Jadi pernikahan ini bukan sekadar transaksi utang. Malam itu ia membuktikan pengakuannya. Raka bisa menggambarkan gaun pengantinku dengan detail. Warna emas yang berkilau, bahkan bekas luka kecil di jemariku. Aku nyaris tak percaya, namun ia memegang tanganku dengan lembut. "Aku tahu pernikahan ini bukan atas pilihanmu, tapi beri aku kesempatan untuk membuatmu bahagia, Alia. Jangan anggap dirimu hanya pengganti utang ibumu." Hatiku mulai bergetar. Sosok yang awalnya kuanggap sekadar beban, ternyata menyimpan ketulusan. Kebenaran tentang penglihatannya akhirnya hampir terbongkar ketika salah satu kerabat curiga melihat Raka menatapku diam-diam. Raka harus memilih, terus berpura-pura buta atau mengakui semuanya, dan menghadapi konsekuensi keluarga besar yang selama ini memanjakannya. Di saat bersamaan, rentenir lama ibuku muncul kembali menuntut uang tambahan, mengancam membuka rahasia rumah tangga kami. Aku berada di persimpangan. Tetap menjaga rahasia Raka demi keselamatannya atau mengungkap semuanya agar tidak terus hidup dalam kebohongan. Dengan keberanian, aku berdiri di depan keluarga Raka. Aku mengaku bahwa awalnya menikah hanya demi utang, tapi kini aku tak bisa memungkiri. Aku benar-benar jatuh cinta pada pria yang kucurigai sebagai beban. Raka pun maju dan membuka rahasianya. Ia mengaku bahwa ia sudah bisa melihat. Keheningan menyelimuti ruangan sebelum akhirnya ayahnya justru tersenyum bangga. "Akhirnya kau menemukan alasan untuk jujur, Raka. Dan aku melihat Alia bukan wanita biasa. Ia berani, tulus, dan itulah yang membuatmu pulih, bukan hanya secara mata, tapi juga hati. Utang ibuku lunas sepenuhnya." Rentenir yang mencoba mengancam dijerat hukum berkat pengaruh keluarga Raka. Aku dan Raka mulai menjalani kehidupan baru sebagai pasangan suami istri, yang bukan lagi karena keterpaksaan, melainkan pilihan hati. Dan setiap kali aku menatap matanya yang kini memandangku dengan penuh cinta, aku sadar. Dari kegelapanlah kami berdua menemukan cahaya,